Kesunyian malam meliputi tanah Madinah yang bercahaya. Imam Husain alaihi salam, dengan rasa sakit, tanggung jawab, dan misi besar di dalam hatinya, diam-diam menuju makam suci kakeknya, Nabi Muhammad Mustafa, dan saudaranya, Imam Hasan alaihi salam. Beliau tiba di makam, berdoa, meneteskan air mata, menunaikan sholat, lalu kembali ke rumah dengan tenang. Malam itu bukan hanya sekadar kunjungan perpisahan, tetapi juga menandai dimulainya sebuah perjalanan besar. Imam Husain alaihi salam menulis wasiat sebelum meninggalkan Madinah. Di dalamnya beliau bersabda, "Saya meninggalkan Madinah bukan untuk menyebarkan kekacauan atau melakukan kezaliman. Saya berangkat untuk memperbaiki umat kakek saya Nabi Muhammad, untuk amar ma'ruf, memerintahkan kebaikan, dan nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Tujuan saya hanyalah untuk mengikuti sunnah kakek saya dan ayah saya, Ali bin Abi Thalib alaihi salam." Pada malam 28 Rajab tahun 60 Hijriah, Imam Husain alaihi salam bersama ahlul bait beliau dan beberapa sahabat setia berhijrah dari Madinah menuju Mekah. Dalam perjalanan ini, beliau disertai oleh putra-putra, putri-putri, saudari-saudari, keponakan-keponakan, dan sahabat-sahabat beliau, kecuali saudaranya Muhammad bin Hanafiyah yang tetap tinggal di Madinah. Setelah perjalanan 5 hari, Imam Husain alaihi salam tiba di Mekah Al-Mukarramah pada tanggal 3 Syaban. Beliau disambut dengan meriah di Mekah. Penduduk Mekah dan Hijaz mulai berkumpul di sekeliling beliau. Beliau menetap di dekat Ka'bah Syarif dan mulai mengajarkan ajaran Islam yang sebenarnya kepada orang-orang. Beliau menyingkap kezaliman Bani Umayyah dan hakikat kekuasaan mereka kepada halayak ramai. Pada awal bulan Ramadan Al-Mubarak, ketika kabar kematian Muawiyah sampai di Kufah, semangat baru bangkit di kalangan Syiah Ali. Mereka mengundang Imam Husain alaihi salam untuk datang ke Kufah. Pertama-tama, beberapa orang Syiah berkumpul di rumah Salman bin Surat Hujai dan menulis surat memohon imam untuk datang ke Kufah. Surat ini dikirim ke Mekah melalui Abdullah bin Sabirdani dan Abdullah bin Wal, yang sampai kepada Imam Husain alaihi salam pada tanggal 10 Ramadan. Setelah surat pertama ini, ribuan surat dari Kufah menyusul kepada Imam Husain alaihi salam, di mana orang-orang berjanji setia dan memohon imam untuk datang ke Kufah dan memimpin perlawanan terhadap kezaliman dan penindasan. Imam Husain alaihi salam untuk menilai situasi, mengutus sepupu beliau yang terkasih dan terpercaya, Muslim bin Aqil, ke Kufah. Beliau diinstruksikan untuk mengamati situasi di sana, menilai niat dan kejujuran orang-orang, lalu memberitahu imam tentang keadaan yang sebenarnya. Muslim bin Aqil, sepupu Imam Husain alaihi salam, tiba di Kufah pada tanggal 5 Syawal dan menginap di rumah Muhtar bin Abi Ubaidah Sakafi. Begitu kabar kedatangan beliau sampai kepada Syiah Kufah, mereka datang menemuinya dalam jumlah besar. Menurut riwayat, 18.000 orang berbayat di tangan Muslim sebagai perwakilan Imam Husain alaihi salam. Muslim menyampaikan informasi tentang situasi Kufah dan dukungan rakyat kepada Imam Husain alaihi salam melalui sebuah surat. Sementara itu, ketika Yazid yang terlaknat mendengar kabar ini, atas saran penasihatnya Sarjun, ia menunjuk Ubaidullah bin Ziyad sebagai gubernur Kufah dan Basrah. Ibnu Ziyad memasuki Kufah dengan menyamar dan menguasai Darul Imarah. Dia menakut-nakuti penduduk Kufah dengan rayuan, ancaman, dan tipu daya. Hingga akhirnya mereka meninggalkan Muslim bin Aqil. Akhirnya Muslim menjadi sendirian dan beliau pun syahid. Selama ini, Yazid dalam sebuah konspirasi mengirim Amru bin Said bin Esh ke Mekah dengan pakaian haji dan memerintahkan agar Husain dibunuh meskipun beliau berada di balik tirai Ka'bah. Ketika Imam Husain alaihi salam menerima kabar ini, beliau mengubah haji menjadi umrah pada tanggal 8 Zulhijjah agar kehormatan Ka'bah dan haji tidak dinodai. Bersamaan dengan itu, surat dari Muslim juga sampai kepada beliau yang menyebutkan kesiapan penduduk Kufah. Maka Imam Husain alaihi salam bersama ahlul bait dan para sahabat beliau meninggalkan Mekah dan berangkat menuju Kufah. Kafilah beliau bersinar terang dengan bintang-bintang cemerlang ahlul bait. Ketika Gubernur Basrah, Ubaidullah bin Ziyad, menerima informasi tentang keberangkatan Imam Husain alaihi salam, ia mengutus Husain bin Namir Tamimi dengan pasukan 4.000 orang untuk mengawasi jalan-jalan menuju Kufah. Hur bin Yazid Riyahi juga termasuk dalam pasukan ini, yang bertugas mencegat jalan Imam Husain alaihi salam. Ketika kafilah Husaini berangkat dari daerah Syaraf, di siang hari pasukan musuh muncul. Dari debu, leher kuda dan tombak mulai terlihat. Imam Husain alaihi salam menuju Josum di mana Hur bin Yazid dan pasukannya menghadang imam. Imam Husain alaihi salam memerintahkan para sahabatnya untuk memberi minum air kepada tentara musuh dan kuda-kuda mereka. Para sahabat tidak hanya menyirami pasukan Hur, tetapi juga menghilangkan dahaga hewan-hewan mereka. Ketika kafilah Husaini berada di daerah Josum,
Imam Husain alaihi salam menunaikan sholat Asyar dan kemudian keluar dari kemah beliau untuk berkhutbah kepada orang-orang. Setelah memuji dan mengagungkan Allah, beliau bersabda, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan serahkanlah hak kepada pemiliknya. Kami Ahlul Bait Rasul paling berhak atas khilafah dan imamah. Jika kalian tidak mengakui hak kami dan tidak siap untuk taat kepada kami, maka saya akan kembali ke tempat saya datang." Pada kesempatan ini Hur bin Yazid berkata, "Saya tidak tahu tentang surat-surat yang Anda sebutkan. Kami hanya menerima perintah untuk membawa Anda kepada Ibnu Ziyad." Imam Husain alaihi salam memerintahkan kafilahnya untuk kembali, tetapi Hur menghalangi jalan. Dia berkata, "Saya tidak menerima perintah untuk berperang, tetapi saya juga tidak boleh berpisah dari Anda. Jika Anda tidak ingin kembali, maka ambillah jalan yang tidak menuju Madinah maupun Kufah. Saya akan memberitahu Ibnu Ziyad dan Anda bisa menulis surat kepada Yazid jika Anda mau." Imam Husain alaihi salam menerima syarat Hur ini dan berangkat menuju Ajeb. Di daerah Al-Baiza beliau menunaikan sholat subuh. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan bersama keluarga dan sahabatnya, hingga sampai di dekat Nainawa. Sementara itu, Hur menerima surat bernada keras dari Ibnu Ziyad yang isinya, "Ketika surat ini sampai, hentikan Husain. Utusan saya akan mengawasimu." Hur membacakan surat itu kepada Imam Husain alaihi salam dan berkata, "Sekarang Anda tidak bisa maju lagi." Imam Husain alaihi salam bersabda, "Izinkan saya bermukim di Nainawa atau Ghazariyah." Namun Hur menolak, karena Ibnu Ziyad telah menugaskan utusan itu sebagai mata-mata. Zuhair bin Kain melihat semua ini dan berkata dengan cemas, "Saya pikir sekarang keadaan akan semakin memburuk. Lebih baik kita berperang dengan musuh-musuh ini sekarang, pasukan yang akan datang nanti akan jauh lebih kuat." Imam Husain alaihi salam bersabda, "Wahai Zuhair, Anda benar, tetapi saya tidak akan pernah memulai peperangan." Zuhair menunjuk sebuah desa terdekat yang berada di tepi sungai Furat dan dikelilingi oleh air. Imam Husain alaihi salam bertanya, "Apa namanya?" Zuhair menjawab, "Akur." Imam Husain alaihi salam bersabda, "Akur. Saya berlindung kepada Allah dari Akur, musibah." Kemudian kafilah terus bergerak hingga tiba di sebuah padang terbuka. Hur bin Yazid dan pasukannya juga tiba di sana. Mereka mencegat jalan Imam Husain alaihi salam dan berkata, "Sekarang Anda tidak bisa melanjutkan perjalanan. Inilah tempat perhentian terakhir Anda." Imam Husain alaihi salam menanyakan nama tempat itu. Dikatakan, Karbala. Imam Husain alaihi salam bersabda dengan kesedihan mendalam, "Inilah tempat Karb dan Bala, kesedihan dan musibah. Inilah tanah tempat darah kita akan tertumpah. Disinilah pengorbanan kita akan dimulai." Dan demikianlah, kafilah Husaini bermukim di Karbala pada 2 Muharram 61 Hijriah. Kemudian Imam Husain alaihi salam bersabda, "Ayah saya, Ali alaihi salam, ketika sedang menuju Siffin, berhenti di tempat ini. Beliau juga bersabda, di sini kafilah Ali Muhammad akan singgah dan di sini pula mereka akan dizalimi." Kemudian Imam Husain alaihi salam memerintahkan, "Turunkan barang-barang, dirikan kemah." Dan dengan demikian kafilah Husaini turun di tanah Karbala. Tanah yang berselimutkan rahmat itu akan menyaksikan pemandangan yang akan dikenang hingga hari kiamat. Setelah bermukim di Karbala, Imam Husain alaihi salam mengumpulkan Ahlul Bait beliau, putra-putra, saudara-saudara, dan para sahabatnya. Beliau memandang mereka semua dengan tatapan sedih dan menangis. Dari lubuk hati beliau memohon, "Ya Allah, kami adalah keluarga Nabi MU. Kami telah diusir dari kota kami. Kami telah dijauhkan dari haram kakek kami. Ya Allah, Bani Umayyah telah menzalimi kami. Bantulah kami dan ambillah hak kami dari para zalim ini." Kemudian Imam bersabda kepada para sahabatnya, "Manusia sekarang telah menjadi budak dunia. Agama hanya di lidah mereka. Selama agama memperbaiki dunia mereka, mereka tetap beragama. Tetapi ketika datang ujian, orang-orang yang beragama sejati sangat sedikit yang tersisa." Setelah itu, Imam Husain alaihi salam membeli tanah dari penduduk Nainawa dan Ghazariyah, seluas sekitar 4 mil. Beliau membayar 60.000 dirham dengan satu syarat, "Kalian akan membimbing peziarah ke makam saya. Kalian akan menghormati dan menjamu para peziarah." Setelah itu, Imam mendirikan kemah di sana. Ketika Hur bin Yazid memberitahu Ibnu Ziyad tentang tibanya Imam di Karbala, Ibnu Ziyad menjadi marah dan menulis surat bernada keras kepada Imam Husain, "Wahai Husain, kami telah menerima kabar tentang kedatangan Anda di Karbala.
Perintah dari Amir Yazid adalah bahwa sampai Anda terbunuh atau tunduk pada perintahnya, saya tidak akan tidur nyenyak atau makan apapun. Ketika surat ini diterima oleh Imam Husain alaihi salam, beliau membacanya dan bersabda dengan kesedihan dan kemarahan, orang-orang ini telah meninggalkan keridaan Allah dan memilih keridaan Yazid. Mereka tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan. Kemudian beliau merobek surat itu dan membuangnya ke samping. Utusan Ibnu Ziyad berkata, "Ya Aba Abdillah, apakah Anda tidak akan menjawabnya?" Imam bersabda, "Jawaban untuk surat ini hanyalah azab Allah yang menyakitkan yang akan segera menimpanya." Utusan itu kembali dan memberitahu Ibnu Ziyad tentang jawaban Imam. Setelah itu, Ibnu Ziyad memerintahkan untuk menyiapkan pasukan melawan Imam Husain, dan demikianlah persiapan untuk perang Karbala pun dimulai. Atas perintah Ibnu Ziyad, di Kufah diumumkan bahwa siapapun yang setia kepada Yazid harus bergabung dengan pasukan untuk berperang melawan Imam Husain alaihi salam. Orang-orang mulai dikumpulkan melalui ancaman, bujukan, dan ketakutan. Beberapa bergabung secara sukarela dan banyak pula yang karena takut akan kezaliman menjadi bagian dari pasukan itu. Sementara itu di Karbala, Imam Husain alaihi salam mengumpulkan para sahabat dan ahlul bait beliau. Beliau memberitahu mereka tentang situasi yang ada dan bersabda, "Sebentar lagi kita akan menghadapi orang-orang yang tidak mematuhi agama, tidak membedakan halal dan haram. Mereka hanyalah penyembah dunia dan budak keridaan Yazid." Pada tanggal 3 dan 4 Muharram, orang-orang dari berbagai kabilah mulai berdatangan ke Karbala atas perintah Ibnu Ziyad. Umar bin Sa'ad ditunjuk sebagai panglima perang dari pihak Yazid. Dia memiliki pasukan beberapa ribu orang yang terus bertambah setiap hari. Untuk memaksa Umar bin Sa'ad berperang melawan Imam Husain alaihi salam, Ibnu Ziyad berkata dengan jelas, "Jika kamu tidak memerangi Husain, maka jabatanmu dan harta serta tanah warisanmu akan dicabut." Umar bin Sa'ad mengutamakan keserakahan dunia di atas agama dan datang ke Karbala lalu berkemah di depan kemah-kemah Imam Husain alaihi salam. Pada 6 Muharram, air dihentikan dari Imam Husain alaihi salam dan ahlul bait beliau. Hur bin Yazid, yang terkesan dengan akhlak dan kepribadian Imam Husain alaihi salam, tetap menjadi penonton yang diam, tetapi belum bisa membuat keputusan. Ketika matahari 7 Muharram terbit, air sungai Furat dihentikan agar tidak sampai ke kemah-kemah Imam Husain alaihi salam. Pasukan Umar bin Sa'ad terpaksa membiarkan anak-anak, wanita, dan sahabat Imam kehausan. Imam Husain alaihi salam memerintahkan Abbas Alamdar alaihi salam untuk mengurus air. Abbas alaihi salam bersama beberapa pengikut setia mencapai Furat. Mereka mengambil air dan membawanya kembali, tetapi kebebasan penuh tidak tercapai. Pada 8 Muharram, pasukan Yazid bertambah lagi. Kemudian Imam Husain alaihi salam berkhotbah kepada para sahabatnya, "Wahai para pengorbananku, kalian semua bebas. Kegelapan malam adalah unta bagi kalian. Pergilah dari sini. Yazid hanya menginginkan darah saya. Dia tidak akan menyentuh kalian." Namun para sahabat yang setia memohon sambil menangis, "Tuan, bagaimana kami bisa meninggalkan Anda? Kami akan mengorbankan nyawa kami, tetapi kami tidak akan meninggalkan Anda." Malam itu Imam Husain alaihi salam melakukan sujud syukur. Ali Akbar, Qasim, Abbas, Habib, Zuhair, dan para pengorbanan lainnya telah bersiap. Setiap mata berlinang air mata, tetapi setiap hati tenteram bahwa mereka berada di jalan yang benar. 9 Muharram, malam Asyura, Umar bin Sa'ad mengirim pesan terakhir kepada Imam Husain alaihi salam agar berbayat kepada Yazid. Imam Husain alaihi salam bersabda dengan tegas dan jelas, berbayat kepada orang fasik dan durhaka seperti Yazid adalah kehinaan dan Husain bin Ali tidak akan pernah menerima kehinaan. Setelah itu, Imam Husain alaihi salam memerintahkan semua orang di kemah-kemah mereka untuk tetap beribadah, bertasbih, dan membaca Al-Quran. Zainab Salamullah alaiha datang ke kemah saudaranya. Beliau melihat Imam Husain alaihi salam sedang bersujud. Beliau menghela napas dan berkata, "Saudaraku, apakah besok benar-benar hari terakhir kita?" Imam Husain alaihi salam menenangkan saudarinya tetapi badai bergejolak di dalam hatinya. Dan kemudian pada tanggal 10 Muharram, Imam Husain alaihi salam dan para sahabat beliau syahid secara kejam. Sahabat-sahabat yang budiman, jika Anda menyukai video saya ini, silakan sukai dan pastikan untuk berlangganan saluran saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Fi amanillah.